Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang sekian kalinya kita dapat berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 pada pembelajaran yang ke-6 ini, pada semester yang kedua ini. Semoga pertemuan ini dapat menjadi amal ibadah pada kita semuanya, walaupun melalui sistem daring ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang tema Mari Hidup Sederhana dan Ikhlas. Dan sebelum kita lanjut pada video ini, alangkah baiknya silakan yang belum mengklik tombol subscribe agar supaya kalian klik tombol subscribe, agar supaya mendapatkan notifikasinya kalian bisa klik tombol loncengnya. Dan selanjutnya untuk kita lanjutkan, sebelum kita awali kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pertemuan kita dapat menghasilkan ilmu yang berkah dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan untuk pada pagi hari ini, pada pembelajaran hari ini, kita akan fokus terhadap memahami hidup sederhana, sikap hidup sederhana dengan tujuannya, ya. Jadi tidak melebar, walaupun pada tema kita ada beberapa subtema, ya. Jadi untuk pertemuan kali ini agar kita berfokus, jadi kita akan memahami sikap hidup sederhana. Tujuannya nanti pada pembelajaran hari ini nanti diharapkan siswa dapat berperilaku hidup sederhana. Yang kedua, siswa dapat memahami sikap sederhana. Yang ketiga, siswa dapat mencontohkan sikap sederhana baik di sekolah maupun di rumah. Inilah gambaran pada pembelajaran pada pagi hari ini. Kita nanti akan memahami tentang sikap sederhana dan diharapkan kalian semuanya dapat mempraktekkannya di rumah ataupun di sekolahan nanti, agar supaya kita itu hidup tidak dalam keadaan yang berfoya-foya, tapi seadanya. Tapi kalau sudah cukup segitu maka kita itu ya kita cukupkan. Jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan suatu apapun. Hidup sederhana ataupun cara hidup sederhana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah hidup yang bersahaja, tidak boros dan tidak bermewah-mewahan, tapi namun tidak lantas pula menjadi bail ataupun kikir. Jadi dalam Rasulullah itu, kesederhanaan itu adalah bukan berarti kikir. Artinya dia itu mencukupi. Ketika sudah cukup, maka sesuatu yang di situ berlebih-lebihan itu tidak dilaksanakan Rasulullah. Karena apa? Rasulullah itu melarang kita untuk boros, apalagi menyanyiakan harta. Namun Rasulullah lebih melarang keras mereka yang jadi kikir bagi orang lain, juga bagi dirinya sendiri. Jadi sederhana itu adalah sesuatu sikap yang di situ sudah dikatakan cukup. Ketika sudah cukup, maka sesuatu yang berlebih-lebihan, ini adalah kata-kata berlebihan ataupun israf, itu kan salah satu dari temannya setan. Maka kurangi sesuatu yang berlebih-lebihan. Dan pengertiannya, sikap sederhana ini adalah sikap atau tindakan yang tidak berlebih-lebihan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun, baik berwudu, kita pun sama, jangan menggunakan air yang berlebih-lebihan. Kita punya uang saku, ketika sudah cukup kita sisanya ditabung. Inilah bentuk cara sederhana kita mempraktikkan sikap kesederhanaan. Ciri-ciri orang yang bersikap sederhana, nanti biasanya orang tersebut tidak berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan. Tidak boros, artinya dia itu gemar menabung. Jadi sisa dari uang sakunya dia itu gunakan tidak untuk jajan lagi, tapi digunakan menabung agar supaya menyimpan pada hari berikutnya. Suatu ketika dibutuhkan bisa diambil.
Dan banyak sekali sesuatu yang dapat kita manfaatkan ketika mempunyai sikap kesederhanaan. Salah satunya kita itu akan terhindar dari sifat poros. Yang kedua pastinya Allah itu menyukai orang-orang yang hidup sederhana, artinya tidak berfoya-foya. Allah itu akan memberikan pahala. Yang ketiga pastinya banyak teman dan saudara yang nanti suka dengan kalian, karena ketika kalian diberi sesuatu uang, kalian tidak langsung digunakan semuanya. Ada sesuatu penghargaan untuk ditabung atau disimpan. Yang keempat, tidak mudah tergoda mengambil harta yang bukan miliknya. Itulah beberapa sedikit contoh manfaat hidup kesederhanaan yang bisa kita petik dan bisa kita raih ketika kita mempunyai sifat kesederhanaan. Dan untuk yang selanjutnya, setiap pembelajaran pasti ada sesuatu yang menjadi indikator pembelajaran itu sudah dilaksanakan melalui tugas pastinya. Dan tugas yang pertama tidak lain dan tidak bukan hanya merangkum pada video ini, karena kita masih masuk pada pertemuan pertama pada tema yang ketiga. Rangkumannya nanti kalian sesuaikan dengan arahan indikator yang ada tentang pengertian hidup sederhana, dan ini menjadi judul pengertian hidup sederhana. Ketika kalian sudah menonton apa itu pengertiannya. Yang kedua, ajaran kesederhanaan Rasulullah itu tentang sederhana itu apa. Yang kemudian, ciri-ciri orang yang bersikap sederhana itu apa. Dan yang terakhir, manfaat hidup sederhana kalian tuliskan pada buku kalian. Nah, sebelumnya inilah tugas yang perlu kalian kerjakan pada pembelajaran tema yang ketiga, pada pembelajaran yang keenam pada semester yang kedua. Dan akhirnya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa cukupkan kegiatan pembelajaran ini. Dan apabila dari awal sampai akhir ini banyak kekurangan, baik tulisan, baik tutur kata Pak Guru yang kurang sopan, Pak Guru minta maaf yang setulus-tulusnya. Dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari Pak Guru dari awal sampai akhir, atas perhatian kalian Pak Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk absen seperti biasa. Dan jangan lupa kalian terus simak video-video yang sudah Pak Guru kirimkan untuk persiapan kalian melaksanakan penilaian tengah semester yang kedua ini.